Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu Paskah yang ke-6, Bapak Ibu dan para saudara. Pada Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita diajak gereja untuk merenungkan tentang perintah Tuhan Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sedangkan dalam bacaan pertama, kita akan mendengarkan kesaksian Santo Petrus. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah kasih Allah kepada manusia, tidak membeda-bedakan orang. Hanya setiap orang yang berkenan dan mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Sedangkan dalam bacaan kedua, Rasul Yohanes memberikan peringatan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jika di dalam hidup sehari-hari kita sering mendengar orang kafir atau tidak, maka dengan bahasa Santo Yohanes, kafir atau tidak adalah kasih dan tidak mengasihi. Itulah para saudara bacaan-bacaan yang kita dengarkan pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri hening sebentar di hadapan Allah. Syukur atas hidup yang kita terima hari ini. Syukur pula atas rahmat iman yang masih menggerakkan kita untuk merayakan keselamatan pagi ini. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia.
karena kemuliaan yang besar. Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-9 Maria Jasmiana dan mohon kedamaian kekal untuk Bapak Paulus Laurentius Herianto. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat putra-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, bersama putri-Mu Maria Jasmiana, kami mengucap syukur atas hari ulang tahunnya ke-9. Berkenanlah Engkau senantiasa memberkati hidupnya sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi Bapak Paulus Laurentius Herianto yang sudah Kau panggil. Terimalah jiwanya dalam keabadian setelah membersihkannya dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti
bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku telah menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tiga minggu terakhir ini,
oleh Tuhan Yesus, kita diajak merenungkan tentang 3 bentuk relasi hidup. Yang pertama, relasi antara Tuhan Yesus dengan kita, dengan saya dan para saudara. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, yang ditekankan adalah hubungan dari gembala kepada domba-dombanya, dari Tuhan Yesus kepada saya dan para saudara. Arahnya dari Tuhan Yesus kepada kita. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya dan memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Pernyataan ini kita dengar dalam Minggu Paskah yang keempat, 2 minggu yang lalu. Yang kedua, relasi antara saya dan para saudara, antara kita dengan Tuhan Yesus. Yang ditekankan adalah dari kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ini yang kita dengar dalam Minggu Paskah yang kelima, minggu lalu. Sebagai ranting-ranting, saya dan para saudara harus tinggal dalam pokok anggur. Hanya jika kita tinggal dalam pokok anggur, kita berbuah banyak. Jika kita tidak tinggal dalam pokok anggur, hanya akan menjadi kering, dibuang, dan dibakar. Minggu ini, Minggu Paskah yang ke-6, Tuhan Yesus menyampaikan bentuk relasi yang ketiga, yaitu dari kita dengan kita, atau relasi di antara kita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, komunitas murid-murid Tuhan Yesus, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku. Sebuah pernyataan yang sangat tegas dan jelas, bukan ajakan, bukan himbauan, bukan tawaran, namun perintah. Inilah perintahku. Kata perintah menunjukkan betapa penting dan mendasarnya kasih itu bagi saya dan para saudara, para murid Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini saja kalau kita hitung hanya 8 ayat, tapi kata kasih ada 10 kali. Hanya 8 ayat tetapi kata kasih ada 10 kali. Seakan-akan seluruh perikop dipenuhi dengan kata kasih. Maka ada beberapa hal yang perlu kita sadari bersama dari sabda Tuhan Yesus ini. Yang pertama, perintah untuk saling mengasihi bersumber dari Bapa yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan oleh Tuhan Yesus kasih itu diteruskan kepada saya dan para saudara. Artinya kalau itu dari Bapa, maka kasih itu sungguh anugerah, pemberian rahmat dari Tuhan Yesus sendiri kepada saya dan para saudara. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diberi, dianugerahi, dirahmati kasih Bapa. Maka semuanya diberi, tidak ada yang tidak dianugerahi itu. Itu yang pertama, bahwa kasih itu adalah rahmat Allah. Yang kedua, karena semua telah dianugerahi, dirahmati kasih Allah, maka Tuhan Yesus mengajak saya dan para saudara untuk tinggal di dalam kasih. Kata-kata tinggal dalam kasih Tuhan Yesus sama seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur. Bagaimana tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus memberikan jawaban, bagaimana tinggal di dalam kasih itu? Jawabannya demikian, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus adalah sama, menuruti perintah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Yang ketiga, apa perintah Tuhan Yesus? Kalau kita diminta tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus berarti menuruti perintah Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan Yesus sebenarnya? Inilah perintahku,
supaya kamu saling mengasihi. Itu perintah. Menjadi sangat jelas. Kita semua dianugerahi rahmat, dirahmati oleh Bapa kasih. Dan kita diajak untuk tinggal di dalam kasih itu. Bagaimana caranya tinggal di dalam kasih itu? Jika saya dan para saudara saling mengasihi satu sama lain, itu berarti kita tinggal di dalam kasih itu. Yang keempat, Tuhan Yesus bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah puncak mengasihi, memberikan nyawa untuk sahabatnya. Dan itu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan nyawa bagi saya dan para saudara. Dan kita semua telah diterima sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Memberikan nyawa, puncak kasih. Banyak bentuk memberikan. Memberikan perhatian, memberikan senyum yang tulus, memberikan bangku untuk teman yang datang belakangan ketika kita misa. Bukan justru disuruh masuk yang datang belakangan. Memberikan senyum, memberikan sapa. Banyak hal dapat kita lakukan. Memberikan tumpangan, memberikan bantuan. Maka kasih itu memberi, bukan meminta, bukan menuntut, bukan memerintah, bukan mengatur, tetapi memberikan. Itu kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, mereka yang setia dan taat pada perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, oleh Tuhan Yesus disebut sahabat. Pribadi yang sangat dekat. Sahabat adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Pribadi yang terlibat penuh dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Sahabat bukanlah orang luar, bukanlah penonton, bukanlah penuntut, bukanlah atasan, bukan juga bawahan. Tapi sahabat adalah yang terlibat penuh. Maka para saudara, jika masing-masing kita adalah sahabat Tuhan Yesus, maka kita satu sama lain adalah sahabat. Sebagai sahabat, Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita untuk saling bersahabat satu sama lain. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita dipilih untuk menjadi sahabat satu sama lain di dalam gereja, persekutuan umat Allah. Maka jelas keluar atau bahkan membangkang dari perintah Tuhan Yesus, melawan perintah Tuhan Yesus, jika saya dan para saudara tidak mengalami persahabatan satu sama lain. Jika saya dan para saudara tidak saling mengenal, tidak bersahabat satu sama lain, ini berarti kita keluar atau bahkan membangkang dari perintah Tuhan Yesus. Dalam persahabatan itulah saya dan para saudara diutus untuk menghasilkan buah. Buah apa itu? Buah kasih yang semakin dinikmati banyak orang. Kita tahu buah tidak mungkin dinikmati oleh pohonnya. Buah dari pohon mangga pasti dinikmati oleh pihak yang lain. Maka buah dari gereja dinikmati oleh yang bukan gereja, yaitu masyarakat. Bapak, Ibu, dan para saudara, bacaan kedua menegaskan agar kita saling mengasihi. Santo Yohanes, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas sekali, mengenal Allah atau tidak bukan soal rajin berdoa atau tidak, bukan soal hafal kitab suci atau tidak, bukan soal mampu berbahasa roh atau tidak, bukan pula kedudukan di dalam gereja atau tidak, tetapi mengasihi sesama atau tidak. Itu kuncinya. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, menurut Tuhan Yesus, kasih itu hakikatnya memberi, bukan meminta, bukan menuntut, bukan memerintah, bukan mengatur. Dan puncak dari kasih adalah memberikan nyawa, memberikan kehidupan,
bagi orang yang dikasihi. Seluruh hidupnya diberikan. Bapak, Ibu, dan para saudara, dalam bacaan pertama, Santo Petrus menyatakan bahwa kasih itu menyatukan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Oleh karena itu, siapapun yang kata-kata dan perilakunya memutus relasi, merusak relasi dalam persekutuan kita, memecah belah, mengadu domba, sama sekali ia tidak mengasihi. Meskipun mungkin dia sangat rajin berdoa, meskipun mungkin dia sangat hafal kitab suci, meskipun mungkin dia fasih berbahasa roh, dia sama sekali tidak mengasihi jika kata-kata dan perilakunya mengadu domba, memecah belah, merusak, dan memutus relasi di antara kita. Mohon berkat Allah agar kita sungguh mengasihi dan tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, di dalam keluarga kita, lingkungan kita, wilayah kita, paroki kita, komunitas kita. Benarkah kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus? Benarkah kata-kata dan perilaku kita menyatukan? Atau sebaliknya melecehkan, merendahkan, menomorsatukan diri sendiri? Benarkah kita membuahkan kasih ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus? Benarkah keluarga-keluarga kita mengalami buah yang kita hasilkan? Kasih itu memberi, bukan menuntut, bukan memaksa. Sebagai suami, benarkah kita memberi? Sebagai istri, orang tua, dan anak-anak? Atau sebaliknya kita menuntut, dan menuntut? Kasih itu memberi dengan berpuncak, memberi kehidupan. Bagaimana dengan kita?